Hi students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. Now, in this video, we will be learning about report text. Are you familiar with this kind of text? The title here is My Lovely Cat atau Kucingku yang lucu. Kalau kita baca dan perhatikan, dalam teks ini si penulis fokus mendeskripsikan kucing peliharaannya. Nah, what about this text? Teks ini dibuka dengan kalimat cats are four-legged carnivorous mammal, yang mana artinya kucing adalah mamalia karnivora yang berkaki 4. Kemudian ada nama Latin kucing juga di sini, Felis silvestris catus. Nah, di sini bisa kita lihat kalau si penulis menjelaskan atau mendeskripsikan kucing secara umum atau secara keseluruhan. Come and let's compare. Ayo kita bandingkan. This is the first tag, my lovely cat, and the second tag, cats. Oke. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kucingku yang lucu, my lovely cat. Nah, di sini dia mendeskripsikan kucing secara spesifik. Satu ekor kucing yang menjadi hewan peliharaannya. And on the right side, in this tag, si penulis mendeskripsikan atau menjelaskan kucing secara keseluruhan. So, which one is the report text? Yang mana yang text report? Okay, good. So, one on the right is report text. Yang sebelah kanan adalah text report. Dan yang di sebelah kiri, ini namanya adalah text descriptive. Good. Nah, jadi kenapa ini perlu dibandingkan? Karena dia memiliki kesamaan. Teks deskriptif dengan teks report itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mendeskripsikan sesuatu. Makanya di sini perlu kita bandingkan terlebih dahulu agar jelas mana yang dimaksud dengan report text. Oke, so what is report text? Report is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, text report adalah sebuah teks yang mempresentasikan informasi tentang sesuatu sebagaimana apa adanya, as it is. It is a result of systematic observation. Maksudnya, ini merupakan hasil sebuah observasi dan analisa. Jadi, sebuah teks yang tidak bisa dituliskan begitu saja, tapi merupakan hasil sebuah observasi, hasil penelitian, atau hasil analisa. Oke? The second one, social function atau fungsi sosial. The social function of report text is to present information about something. Jadi, tujuannya adalah untuk mempresentasikan informasi tentang sesuatu. Third, generic structure atau struktur dari text report tersebut. The first one is called the general classification. Pada bagian ini penulis menyatakan tentang hal yang akan dibahas secara umum. Jadi di sini di bagian ini diperkenalkan atau disebutkan apa yang akan menjadi topik yang dibicarakan. Atau apa yang menjadi klarifikasi umum dari hal yang akan dibicarakan tersebut. The second part is called the description. Bagian berikutnya tentu disebut dengan description atau penjelasan. Nah, pada bagian ini memberikan penjelasan ilmiah secara terperinci tentang hal yang dibahas. Baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. The fourth is the language features atau fitur kebahasaan. The first is the use of simple present. The second is the use of general noun. The third is the use of scientific term. And the fourth is the use of passive voice. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu language features dari report text, yaitu passive voice. Oke? Pada kali ini kita akan membahas tentang passive voice atau passive sentence. Passive voice atau passive sentence kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kalimat pasif. Lalu apa sih kalimat pasif itu?
Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Sebelum kita membahas tentang kalimat pasif versi bahasa Inggris, kita akan beri contoh kalimat pasif versi bahasa Indonesia dulu. Contohnya, televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah televisi. Dan di sini, subjeknya bukan yang melakukan perbuatan atau pekerjaan, tetapi justru subjeknya yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke, lanjut. Kalimat pasif dan kalimat aktif jelaslah berbeda. Coba kita lihat contoh kalimatnya versi bahasa Indonesia dulu, biar lebih paham. Kita akan membandingkan kalimat aktif dan kalimat pasif versi bahasa Indonesia. Oke? Budi menonton televisi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Budi, dan Budi sebagai subjek yang melakukan perbuatan. Dan kita lihat pada kalimat ini, kata kerjanya berawalan menonton. Sedangkan pada kalimat pasif, subjeklah yang dikenai perbuatan. Contoh kalimatnya, televisi ditonton oleh Budi setiap hari. Pada kalimat ini, subjeknya adalah televisi, dan subjeknya bukanlah yang melakukan perbuatan, tapi yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Kita lihat, kata kerjanya diawali dengan kata ditonton. Bagaimana? Sudah paham perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif untuk versi bahasa Indonesia? Oke, kita ringkas lagi ya. Tadi dijelaskan bahwa pada kalimat aktif, subjeknya yang melakukan perbuatan atau pekerjaan. Kata kerjanya biasanya diawali dengan kata Contohnya pada kalimat Budi menonton televisi. Pada kalimat pasif, kata kerjanya biasanya diawali dengan kata di atau ter. Contohnya di sini, televisi ditonton. Contoh kalimat pasif yang lain versi bahasa Indonesia, misalkan, Ibu memasak nasi di dapur. Ini adalah contoh lain dari kalimat aktif. Karena di sini subjeknya si ibu yang melakukan perbuatan. Dan kalau kita lihat, kata kerjanya berawalan dengan kata Kalau kita ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, objek yang ada pada kalimat aktif ini akan menjadi subjek. Di sini, nasi sebagai objek akan berubah menjadi subjek. Hasilnya kita lihat di sini, kalimat pasifnya akan berubah menjadi nasi dimasak oleh ibu di dapur. Nah, ini sudah berubah menjadi kalimat pasif, yang mana subjeknya dikenai perbuatan. Jadi, pada kalimat pasif, yang ditekankan adalah perbuatannya atau pekerjaannya. Tidaklah terlalu penting siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pada kalimat pasif, kita tidak perlu selalu memakai kata oleh atau by dalam bahasa Inggris. Contohnya, pada kalimat nasi dimasak oleh ibu di dapur, kita bisa cukup menulis nasi dimasak atau cukup menulis nasi dimasak di dapur. Kalimat ini sudah memenuhi kriteria kalimat pasif. Kenapa? Karena subjeknya yang dikenai perbuatan. Jadi, dalam kalimat pasif, kita tidak harus menyebutkan siapa yang melakukan perbuatan. Contoh kalimat lainnya, komputernya dicuri. Kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Karena kata dicuri adalah kata kerja yang diawali dengan kata di. Dan di sini subjeknya yaitu komputernya itu yang dikenai perbuatan. Jadi kalimat ini sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat pasif. Pada kalimat ini tidak disebutkan komputernya dicuri oleh siapa, tapi kalimat ini sudah memenuhi kriteria sebagai kalimat pasif. Sekali lagi, karena subjeknya yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Atau pertanyaan yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Oke, akan kita bahas ciri-ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris dulu. Ciri-ciri kalimat pasif atau passive voice atau passive sentence dalam bahasa Inggris adalah yang pertama, subjeknya adalah sebagai penderita. Biasanya
Subjek dalam kalimat pasif berupa benda, bukan manusia. Contoh kalimat yang sebelumnya, televisi ditonton oleh Budi, atau nasi dimasak oleh ibu. Di situ, subjeknya sebagai penderita dan biasanya berupa benda. Ciri yang kedua, sekaligus yang ketiga, yaitu kalimat pasif membutuhkan to be. Kali ini kita masih membahas kalimat pasif untuk bentuk sederhana, yaitu kalimat pasif bentuk simple present. Yang to be-nya adalah am, is, dan are. Dan ciri yang ketiga, kalimat pasif juga membutuhkan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 atau juga disebut dengan past participle. Mari kita lihat rumus atau pola kalimat pasif untuk tenses yang paling dasar, yaitu tenses simple present. Untuk kalimat yang berpola atau yang berbentuk positif, negatif, dan pertanyaan, kita lihat di sini semuanya menggunakan to be. Selalu muncul to be, is atau am atau are selalu muncul. Kemudian kita lihat untuk yang berbentuk negatif, selain kita masih membutuhkan to be, juga muncul kata not. Ini adalah ciri khas dari semua kalimat pasif yang memiliki bentuk negatif. Dan untuk yang berupa pertanyaan, jangan lupa selalu menggunakan tanda tanya di belakang kalimat. Dan untuk to be-nya, am atau is atau are tetap harus kita munculkan. Dan itu kita letakkan di awal kalimat atau di depan subjek. Oke? Jadi, di sini kita lihat ciri yang kedua dari kalimat pasif, yaitu to be harus selalu ada. Kita perhatikan untuk polanya sekali lagi. Kita lihat di sini bahwa to be itu selalu muncul, baik itu dalam bentuk positif, bentuk negatif, atau interrogatif. Selalu muncul to be-nya. Mengenai to be, kita bahas ulang lagi ya. To be am hanya untuk subjek I, dan to be is selain untuk subjek orang ketiga tunggal, he, she, dan it juga untuk subjek benda tunggal. Jadi to be untuk kata ganti orang ketiga tunggal, he is, she is, it is. Lalu seperti apa contoh subjek benda tunggal? Misalkan a book, a car, an apple, food, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh subjek benda tunggal. Biasanya benda tunggal diawali dengan kata a atau an yang artinya satu atau sebuah. Jadi untuk kata benda tunggal, a book, to be-nya is, a car is, dan seterusnya. Kalau untuk to be are, selain digunakan untuk subjek they, we, dan you, jadinya they are, we are, you are, juga untuk subjek benda jamak. Contohnya books, two cars, apples, cakes, children, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh subjek benda jamak. Untuk menunjukkan bahwa benda itu adalah benda jamak, kebanyakan menggunakan akhiran s, kecuali kata benda tertentu, misalkan children, people, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita sudah paham cara menentukan to be dari sebuah kalimat, mari kita berlatih menentukan to be dari benda berikut ini. Di sini ada benda, a book, cars, an English book, dan people. Untuk a book, to be-nya adalah is. Untuk cars adalah are. Untuk an English book adalah is. Dan untuk people adalah are. Kenapa? Ya, karena a book adalah benda tunggal, cars adalah benda jamak, an English book tunggal, dan people adalah benda jamak. Jadi mengenai to be, saya pikir sudah paham ya. Kesimpulannya, dalam kalimat pasif tetap harus ada to be, baik itu dalam bentuk kalimat positif, negatif, atau interrogatif. To be selalu muncul. Selain membutuhkan to be, kalimat pasif juga membutuhkan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, atau kadang-kadang juga disebut dengan past participle. Nah, coba kita lihat polanya di sini. Selalu ada kata kerja bentuk ketiga, dan itu wajib ada. Seperti apa sih kata kerja bentuk ketiga? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kata kerja bentuk ketiga. Cooked, watched, met, written. Ada yang kata kerjanya diakhiri oleh huruf ed,
yang disebut dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Ada juga yang tidak berakhiran ed yang disebut dengan kata kerja tidak beraturan. Ini yang perlu kita pahami. Kata kerja bentuk ketiga harus selalu ada dalam kalimat pasif. Jadi kita harus merubah dulu. Dari kata kerja bentuk pertama, kita rubah jadi kata kerja bentuk ketiga. Ini yang kita pakai untuk membentuk atau membuat kalimat pasif. Apakah kata kerja kedua itu tidak perlu kita hafalkan? Tetap kita juga harus menghafalkan kata kerja bentuk kedua, karena kata kerja bentuk kedua juga digunakan untuk pembahasan yang lain dalam tenses yang lain, simple past tense misalkan. Jadi untuk membuat kalimat pasif, kita akan selalu membutuhkan kata kerja bentuk ketiga, dan berarti kita harus hafal kata kerja bentuk ketiga tersebut. Bagaimana? Semakin paham? Nah, sekarang coba kalian sebutkan di sini bentuk ketiga dari kata kerja berikut ini. Di sini ada 5 kata kerja, yaitu clean, buy, eat, drink, dan take. Untuk membuat kalimat pasif berarti kita harus tahu bentuk ketiga dari kata kerja tersebut. Untuk kata kerja clean, bentuk ketiganya adalah cleaned. Kata kerja buy, bentuk ketiganya adalah bought. Eat, bentuk ketiganya adalah eaten. Drink, bentuk ketiganya adalah drunk. Dan take, bentuk ketiganya adalah taken. Nah, ini adalah contoh kata kerja bentuk ketiga yang akan kita gunakan pada kalimat pasif. Jadi, kita perlu sekaligus menghafalkan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiganya, dan termasuk juga artinya. Coba kita artikan kata kerja berikut. Clean, cleaned. Artinya adalah membersihkan, dibersihkan. Pada kalimat pasif, arti kata kerja berubah menjadi dibersihkan. Berikutnya, buy, bought, artinya membeli, dibeli. Eat, eaten, memakan, dimakan. Drink, drunk, minum, diminum. Take, taken, mengambil, diambil. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kalian melanjutkan ke video yang lain, yaitu video tentang cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan berlatih tentang cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk tenses yang paling dasar, yaitu tenses simple present. Intinya, untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita harus selalu ingat pola kalimat pasif. Untuk pola umumnya adalah to be plus kata kerja bentuk ketiga. Tapi untuk pola lengkapnya adalah subjek yang awalnya adalah objek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga, kemudian bisa ditambah dengan kata by, kemudian objek yang awalnya adalah subjek. Pada latihan ini, langkah pertamanya adalah kita amati kalimat aktifnya terlebih dahulu untuk menentukan yang mana objeknya. Karena objek pada kalimat aktif akan kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Akan ada pertukaran posisi antara objek pada kalimat aktif dengan subjek pada kalimat pasif atau sebaliknya. Oke? Nomor 1. Objek pada kalimat aktifnya adalah TV. Objek TV berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian diikuti dengan to be. To be-nya adalah is, karena subjeknya TV adalah benda tunggal. Jadi subjek untuk kalimat pasifnya sudah bukan we lagi, tapi sudah berubah menjadi TV. Oke? Setelah to be is, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari watch, yaitu watched. Selesai. We watch TV menjadi TV is watched. Inti kalimat pasifnya sampai di sini. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal mengambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lengkap, tinggal menambahkan keterangan waktunya. Nomor 2. Objek pada kalimat aktifnya adalah rise. Objek rise menjadi subjek. Lalu diikuti dengan to be-nya adalah is, karena rise adalah benda tunggal. Setelah is, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari cook, yaitu cooked. Selesai. She cooks rice menjadi
rice is cooked. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal ambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangan waktunya. Nomor 3. Objek pada kalimat aktifnya adalah Mingus. Mingus menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah are, karena Mingus adalah benda jamak. Setelah to be are, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari eat, yaitu eaten. Selesai. I eat mangoes menjadi mangoes are eaten. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal mengambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap lagi, tinggal menambahkan keterangan waktu. Nomor 4. Objek pada kalimat aktifnya adalah English. English menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah is, karena English adalah benda tunggal. Setelah to be is, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari speak, yaitu spoken. Selesai. People speak English menjadi English is spoken. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal ambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika kita ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangan waktunya. Nomor 5. Kalimat untuk soal nomor 5 berbentuk kalimat negatif. Bisa dilihat dari adanya kata bantu doesn't pada kalimat aktifnya. Pola kalimat pasif untuk kalimat bentuk negatif adalah subjek yang awalnya adalah objek ditambah to be plus not, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah dengan by dan objek yang awalnya adalah subjek. Objek pada kalimat aktifnya adalah cakes. Cakes menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah are, karena cakes adalah benda jamak. Setelah to be are, jangan lupa ditambah dengan kata not untuk menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat negatif. Setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari make, yaitu made. Selesai. Mother doesn't make cakes menjadi cakes are not made atau cakes aren't made. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal ambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangannya. Nomor 6. Kalimat untuk soal nomor 6 berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bisa dilihat dari adanya kata bantu do di depan kalimat aktifnya dan diakhiri dengan tanda tanya di belakang kalimat. Pola kalimat pasif untuk kalimat bentuk interrogatif adalah to be, lalu diikuti oleh subjek yang awalnya adalah objek, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah dengan by dan objek yang awalnya adalah subjek. Objek pada kalimat aktifnya adalah the song. The song menjadi subjek. Tapi karena kalimat ini adalah bentuk interrogatif, maka diawali terlebih dahulu oleh to be. Dan to be-nya adalah is, karena the song adalah benda tunggal. Setelah diawali oleh to be is, lalu diikuti oleh subjek the song. Setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari sing, yaitu sang. Selesai. Do the students sing menjadi is the song sung. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal ambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap lagi, tinggal menambahkan keterangannya. Nomor 7. Kalimat nomor 7 adalah kalimat positif karena tidak ada don't atau doesn't pada kalimat aktifnya dan tidak ada tanda tanya di belakang kalimat. Objek pada kalimat aktifnya adalah football. Football menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah is karena football adalah benda tunggal. Setelah to be is, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari play, yaitu played. Selesai. Two teams play football every week menjadi football is played. Kalau ingin menambahkan objek, kita tinggal ambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangan waktunya. Nomor 8. Objek pada kalimat aktifnya adalah some books. Some books menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah are karena some books adalah benda jamak. Setelah to be are, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari take, yaitu taken. Selesai. He takes some books menjadi some books are taken.
Kalau ingin menambahkan objek, tinggal diambilkan dari subjek pada kalimat aktif. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangannya. Nomor 9. Kalimat untuk soal nomor 9 berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bisa dilihat dengan adanya kata bantu do di depan kalimat aktifnya dan diakhiri dengan tanda tanya di belakang kalimat. Objek pada kalimat aktifnya adalah a story. A story menjadi subjek. Tapi karena kalimat ini bentuk interrogatif, maka diawali terlebih dahulu oleh to be, dan to be-nya adalah is, karena a story adalah benda tunggal. Setelah diawali to be is, diikuti oleh subjek a story. Kata often tetap dimunculkan, setelah itu lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga dari tell, yaitu told. Selesai. Do they tell a story at home? Menjadi is a story often told. Kalau ingin menambahkan objek, tinggal diambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangannya. Nomor 10. Kalimat untuk soal nomor 10 berbentuk kalimat negatif. Bisa kita lihat dari adanya kata bantu doesn't pada kalimat aktifnya. Ada dua objek pada kalimat aktifnya, yaitu me dan money. Yang akan kita jadikan subjek dari dua objek tersebut adalah me, karena me adalah objek yang terdekat dari kata kerjanya. Objek me pada kalimat aktifnya menjadi subjek. Me berubah menjadi I. Lalu to be-nya adalah am karena subjeknya adalah I. Setelah to be am, jangan lupa ditambahkan dengan kata not untuk menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat negatif. Setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari give, yaitu given. Lalu diikuti oleh objek kedua money. Selesai. My father doesn't give me money every day menjadi I am not given money. Kalau ingin menambahkan objek, tinggal diambilkan dari subjek pada kalimat aktifnya. Jika ingin lebih lengkap, tinggal menambahkan keterangan waktunya. Dari 10 latihan soal tentang cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif sudah selesai kita bahas. Semoga kalian paham. Pesan saya, sering-seringlah berlatih agar semakin mahir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.